Sejak virus corona mulai masuk di Indonesia pada awal Maret tahun 2020 yang lalu, banyak instansi yang terpaksa ditutup, salah satunya di bidang pendidikan. Seperti kampus-kampus, sejak datangnya virus corona, banyak ditutup karena ingin menekan laju pertumbuhan virus COVID-19. Namun sejak pemerintah mengumumkan laju pertumbuhan virus COVID-19 terus menurun, banyak kampus-kampus yang kembali bergerak untuk mulai aktif menjalankan perkuliahan secara tatap muka. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di salah satu kampus yang terletak di Provinsi Bengkulu, yaitu Universitas Bengkulu. Kita akan melihat bagaimana perkuliahan tatap muka mulai dilaksanakan oleh kampus Universitas Bengkulu ini. Setelah 4 semester melakukan perkuliahan secara daring akibat virus COVID-19, pada tanggal 24 Januari yang lalu, Universitas Bengkulu kembali menggelar perkuliahan tatap muka. Perkuliahan tatap muka ini dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pihak Universitas Bengkulu juga menyediakan syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun dosen untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Dasarnya ada opsi tatap muka bagi yang sudah memenuhi persyaratan, misalnya vaksin kedua kali gitu. Dan yang kedua yang siap tatap muka. Tapi bagi yang belum siap tatap muka dilayani dengan cara lain gitu. Ya. Dan di sini standar protokol kesehatan itu harus dipenuhi secara asas, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa atau tenaga kependidikan yang melayani proses pembelajaran di kelas untuk menyiapkan aneka hal yang diperlukan. Karena dengan berhenti nyaris 4 semester ini di kelas juga itu ada mengalami kesulitan seperti penggunaan LCD dan seterusnya. Oleh karena itu keterlibatan tenaga kependidikan itu menjadi sangat penting untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam kerangka proses pembelajaran. Lalu saya lihat juga di sini itu bidang security juga memberikan pengawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mahasiswa berkerumun atau mahasiswa tetap berada di kampus pada waktu yang di luar diagendakan, di luar perkuliahan gitu. Saya lihat di UNIM itu cukup ketat untuk mengurus hal semacam ini dalam kerangka menghindari penyebaran COVID ini, gitu ya. Dan itu didata dengan survei dulu lewat Google, semacam Google Classroom gitu, yang dikirim ke mahasiswa dan mahasiswa memberikan reporting, termasuk juga untuk dosennya. Jadi dosen dan mahasiswa harus memenuhi syarat untuk bisa masuk ke ruang kelas. Dosen-dosen yang tidak memenuhi syarat karena belum vaksin atau karena alasan kesehatan, demikian juga mahasiswa, itu kan diberi opsi untuk daring. Tapi bagi yang sudah siap untuk masuk ke ruang kelas dipersilakan. Nah, untuk sebagian besar ini kombinasi, dan sebagian mahasiswa juga memang untuk sementara karena Omikron segala macam ini sedang merajalela gitu, lebih menawarkan daring ketimbang luring. Artinya kita ini masih masa transisi lah. Tapi saya lihat di mana-mana di ruang kelas juga sudah mulai makin nampak tanda-tanda proses pembelajaran itu. Berbeda dengan 1,5 tahun lalu yang memang hening gitu, nyaris tidak ada kecuali 1-2 yang karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Mahasiswa menyambut dengan semangat atas dilaksanakannya perkuliahan secara tatap muka ini, seperti yang disampaikan oleh mahasiswa semester 6 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya cukup merasa senangnya dengan diadakan perkuliahan tatap muka ini, karena kurang lebih 4 semester gitu perkuliahannya secara online terus, dan sekarang perkuliahannya tatap muka dan bisa ketemu juga sama teman-teman, dan juga materi yang disampaikan oleh dosen itu lebih masuk ke dalam otak seperti itu. Ya, harapan tadi lemah online atau itu? Harapan ke depan itu sebaiknya perkuliahan ini tetap diadakan secara luring ya, dikarenakan kalau secara daring itu suasana perkuliahannya itu juga kurang sekali. Kalau
Perkuliahan secara tatap muka ini belum 100% dilaksanakan. Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara tatap muka ini terbanyak dari angkatan 2020 dan 2021. Sedangkan untuk angkatan 2019 dan 2018, jadwal perkuliahan secara tatap muka dilaksanakan dengan kesepakatan bersama antar mahasiswa dan dosen. Ini saya sudah berada bersama dengan mahasiswa salah satu Universitas Bengkulu. Dan saya akan langsung menanyakan sama mahasiswanya sendiri tentang perkuliahan tatap muka ini. Dengan siapa, Kak? Dengan Farhan. Gimana perasaannya setelah memulai kembali perkuliahan tatap muka ini? Saya rasa perkuliahan tatap muka ini ya lebih menyenangkan sih, lebih ibaratnya dosen langsung kontak ke mahasiswa kan untuk tatap muka, dan pembelajaran juga lebih efektif menurut saya. Ke depan pengen offline atau ke online aja nih, Kak, biar lebih santai atau gimana harapannya ke depan? Sebenarnya kalau online itu bukan santai sih, lebih banyak tugas sebenarnya. Nah, dan untuk offline saya rasa untuk kedepannya harusnya lebih dapat lagi ditekankan ya untuk offline sendiri. Apabila mahasiswa mengalami kendala dalam melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, maka dosen akan memberikan tugas yang sesuai dengan kondisi mahasiswa tersebut. Bengkulu SV.com terkini.